wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medanita Devi Renanti, dosen manajemen informatika Sekolah Vokasi IPB dan sekaligus owner dari Galeri Marsas. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang net present value. Jadi ada sebuah fasilitas yang ada di Excel yang nanti akan kita gunakan gitu ya untuk menentukan net present value. Apa itu net present value ya? Nah, di sini fungsinya kita bisa menghitung ya apakah suatu investasi atau suatu proyek gitu ya, atau suatu kegiatan itu menguntungkan nggak bagi kita gitu ya. Contoh gini, kalau dalam bisnis ketika kita mau investasi misalnya mesin gitu ya, atau kita sebagai investor mau memberikan suatu pinjaman dana kepada seseorang, nah kira-kira kegiatan tersebut gitu ya, menguntungkan nggak bagi kita gitu ya. Nah, di sini nanti kita lihat hasilnya, kalau hasilnya positif, itu menguntungkan. Nah, menguntungkannya berapa nilainya kita nanti bisa lihat. Ya, kalau hasilnya negatif itu ya rugi gitu ya. Nah, sini secara umum kalau teman-teman pernah belajar PV, present value, itu mirip. Nah, bedanya apa? Kalau NPV dia menghitung nilai tunai ya dari sejumlah arus kas yang tidak tetap besarnya. Ya. Bentuk umumnya kalau di Excel ya, kita bisa menggunakan fungsi NPV, kemudian tingkat bunga, nilai 1, nilai 2, sampai nilai yang ke N. Ya, itu NPV net present value. Mari kita coba ya. Kemudian pasangannya gitu ya, pasangan dari NPV itu adalah IRR. Apa itu? Internal Rate of Return. Nah, di sini menghitung tingkat bunga gitu ya, yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, bentuk umumnya adalah ada IRR, kemudian range-nya guess atau perkiraan. Nah, guess ini diisi dengan sembarang nilai, sembarang angka antara 0 sampai 1, gitu ya. Oke, kita coba ya praktek di Excel-nya. Untuk kasus yang tadi ya. Oke. Kasusnya tadi ini ya. Bu Endang akan melakukan investasi sebesar 100 juta. Nah, gitu ya. Pada suatu proyek atau kalau kita bilang mah bisnis gitu ya, berlangsung selama 3 tahun. Nah, suku bunga yang berlaku 10%. Nah, dari proyek tersebut gitu ya, Bu Endang mengharapkan suatu penerimaan. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 42 juta, tahun ketiga 68 juta. Nah, untung nggak sih kira-kira gitu ya? Oke. Nah, kita masukkan di sini ya. Tadi bunganya 10%. Kita masukkan di sini 10%. Nah, investasi berarti kan kita mengeluarkan uang, gitu ya. Ketika kita mengeluarkan uang, maka penulisan di Excel adalah negatif. Jadi aturannya gini, kalau kita mengeluarkan uang, ya seperti menabung gitu ya, ini nilainya adalah negatif. Yang sampai salah. Kalau salah nanti hasilnya juga tidak sesuai gitu ya. Kalau kita menerima uang, menghasilkan gitu ya, maka penulisan angkanya adalah positif. Nah, karena tadi kita investasi 100 juta, maka kita kasih sign atau tanda negatif. Nah, negatif itu bisa dengan cara memasukkan angkanya di antara kurung, gitu ya. Nah, seperti ini, 100 juta. Tahun pertama beliau mengingat 30 juta. 30 juta. Tahun kedua 42 juta. Tahun ketiga 68 juta. Gitu ya. Oke. Berapa NPV-nya? Tadi rumusnya NPV gitu ya. Kita masukkan ke sini sama dengan NPV ya. Nah, di sini rate-nya yaitu 10% sel B1 gitu ya. Kemudian value-nya tadi dari arus kas tahun ke-0.
ya. Tahun ke-0 kenapa yang tahun 0? Karena dia investasi, tahun yang, belum mulai ya investasi. Kemudian tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kita cukup memasukkan dari B3 sampai B6. Ini. Oke. Gitu ya, kita lihat, output-nya. Oke, ini ya positif ya, yaitu 11 juta sekian. Berarti menguntungkan, cuma untungnya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, coba kita, ubah datanya ya. Misalnya gini, kalau bunganya kita ubah ke 20%. Nah, dia, eee, tandanya negatif gitu ya di sini ya. Kemudian ini warna merah memang tadi saya set kalau dia negatif warnanya merah, artinya dia rugi. Jadi positif gitu ya, artinya NPV positif ya. Ini berarti dia ya menguntungkan gitu. Ya, kalau negatif sebaliknya. Oke, saya kembalikan ke semula 10% ya. Maaf ya, tadi kehapus. Ini NPV positif. Berarti dia menguntungkan. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke ini ya, coba kita ubah data ya. Misalnya gini, tahun pertama ingin dapat misalnya 60 juta. Nah, dengan bunga tadi 20%. Oh, dia menguntungkan gitu ya. Jadi kalau ingin tahu menguntungkan atau tidak, kita ubah aja. Nah, sesuaikan dengan tadi ya, nilai investasi yang pertama kita jadikan suatu ketentuan gitu ya. Nah, NPV tadi pasangannya adalah IRR gitu ya. Kita ingin tahu berapa sih bunganya gitu ya. Menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, ini saya ubah ya ke yang tadi yaitu 10% data awal. Nah, seperti ini ya. Tadi ini 30 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya copy aja semuanya ya, saya copy. Ini beserta rumus-rumusnya. Jadi saya tinggal blok aja dari A1 sampai B7. Kemudian saya copy ke sebelah kanannya, dimulai dari kolom D ya. Saya Ctrl V biasa. Oke. Ini rumusnya sama dengan yang tadi. Nah, bedanya apa? Saya mengubah gitu ya. Yang tadinya bunga ini merupakan nilai tetap gitu ya, saya pakai rumus gitu ya, sama dengan tadi IRR. IRR. Ini ya, internal rate of return. Oke. Kemudian tadi values, guess. Nah, values-nya ini tadi ya nilai dari tahun yang ke-0 sampai tahun yang ke-N. Dalam kasus ini yaitu E3 sampai E6. Ya. Titik koma. Nah, tergantung komputernya ya. Ada yang menggunakan koma atau titik koma. Nah, kemudian guess itu bernilai sembarang angka 0 sampai 1. Kita masukkan aja misalnya 0,2. Bebas ya. Oke. Kita enter. Nah, ya, NPV-nya 0 dan bunganya 16%. Oke. Semoga perhitungan singkat tadi bisa menjadikan kita lebih tahu ya ketika kita mau misalnya beli alat dalam bisnis kita, beli mesin, invest, untung nggak sih bagi kita gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.